Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali di dalam suasana damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi di dalam penyajian renungan firman Allah yang kita semuanya merindukan agar melalui renungan firman Allah itu kita selalu dan selalu dikuatkan, mempunyai semangat yang baru setiap saat. Puji nama Tuhan, terlebih dahulu sebelum kita menikmati sajian renungan firman Allah hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Dikau Bapa. Terima kasih Allahku, apalagi pada saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami boleh menikmati berkat firman-Mu, yang senantiasa menumbuhkan kekuatan kepada kami, menumbuhkan sukacita dalam hidup kami, dan menumbuhkan semangat buat kami Tuhan, untuk tetap kami ada di dalam bait-Mu, untuk kami tetap ada di dalam kasih-Mu, untuk kami tetap ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Allahku, kami sambut berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sajian renungan firman Allah hari ini bertemakan kesempurnaan. Ya, kita lebih dulu membaca satu buah pembacaan ayat mas yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dibuka dengan ayat firman Allah yang mengatakan haruslah. Itu kalau kita lebih menggampangkan untuk kita boleh mengerti, harus itu adalah bagian kata-kata hukum. Ya, artinya harus itu pasti dikenakan kepada orang-orang yang hidup di negeri hukum. Ya, jadi kalau ini menjadi bagian dari kalimat hukum, kata-kata hukum, tentu pasti ada sanksi kalau tidak dilakukan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada ayat yang mengatakan karena itu, pasti ada lebih dulu ayat firman Allah yang dijelaskan. Ya, ini pun juga ayat-ayat sebelumnya mengatakan di dalam ayat yang ke-44 dari Matius pasal 5 itu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, inilah yang bagian dari kesempurnaan yang Tuhan izinkan kita miliki. Artinya bahwasanya kesempurnaan itu adalah yang orang lain tidak bisa melakukan. Ya, kesempurnaan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Ini kesempurnaan yang berasal daripada Bapa. Ya, kesempurnaan itu dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Kesempurnaan itu, dia itu, Allah Bapa kita yang ada di dalam Tuhan Yesus itu adalah ajaib. Ya, kuasanya itu di bumi dan di surga. Itulah kesempurnaan yang daripada Bapa. Karena itu, ayat ini mengatakan, karena itu haruslah engkau melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita banyak kali menjumpai orang-orang yang membenci orang-orang itu bahkan sampai dibawa mati. Sekalipun orang yang berkesalahan itu sudah meminta maaf, ya tetapi masih saja mereka itu membencinya. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya itu, haruslah kamu dapat melakukan itu sebagaimana Bapa di sorga itu loh. Ya, memberikan matahari untuk orang yang jahat, untuk orang yang baik. Menurunkan hujan untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kesempurnaan itu kita dapat menjabarkan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Sempurna itu tidak ada orang yang lain dapat melakukan. Sempurna itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Sempurna itu dia sanggup melakukan segala sesuatu, ya, dan tidak ada rencana yang gagal. Sempurna itu ialah Yesus, itu dia ajaib. Ya, kuasanya berlaku di bumi dan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian kita dapat melihat di sana kesempurnaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Dari ayat 1 dari kitab Kejadian itu sampai ayat yang ke-31.
Allah menjadikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu ada peristiwa-peristiwa penciptaan yang sungguh amat luar biasa baik. Itulah kesempurnaan yang Tuhan nyatakan. Ya, tetapi di dalam kitab Kejadian untuk kita mengerti bahwasannya kita harus sempurna itu, dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada satu orang pun yang memiliki diri itu sempurna. Ya, di dalam Roma pasal yang ketiga di sana dijelaskan, jangan kok sempurna. Baik itu loh, tidak ada satupun orang yang baik. Ya, karena itu kalau Tuhan Yesus mengutarakan, hendaklah kamu sempurna itu, ada sesuatu yang Tuhan Allah itu kerjakan. Ya, bahkan Allah itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapa itu loh bekerja sampai hari ini. Itu tidak lain memberikan kesempurnaan kepada umat ciptaannya yang selalu intim dengan Dia. Ya, Saudara, untuk menjelaskan hal ini di dalam kitab Kejadian pasal 2, ya kalau Allah itu bekerja sampai hari ini, Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga utamanya di dalam salinan lama. Itu ditulis Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga salinan lama. Maka diberkati Allah akan hari yang ketujuh. Itu serta disucikannya. Karena dalamnya Allah ia berhenti daripada pekerjaannya yang telah diperbuatnya. Akan menyempurnakan. Ya itulah karena dilanjutkan oleh Tuhan Yesus dikatakan bahwasanya Bapakku bekerja sampai hari ini. Maka aku pun bekerja. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita kajian itu menulis, akan menyempurnakannya. Hari yang ke-6 Tuhan sudah selesai melakukan tugas-tugasnya dalam penciptaan. Hari yang ke-7 Allah khususkan hari Sabat dan menguduskannya, ya, dan memberkatinya hari itu. Kemudian dalam ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 2 itu akan menyempurnakan. Maka dijelaskan lebih lanjut di dalam apa yang akan disempurnakan itu. Ya, Kejadian pasal 1 31 semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Kenapa harus disempurnakan? Ternyata di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, pasal 3 ayat 21. Maka di sana setelah manusia itu jatuh di dalam kesesakan karena mendurhaka firman Allah. Ya, sebelumnya di sana dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 itu semua buah di dalam taman ini boleh engkau makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah itu jangan engkau sentuh, jangan engkau raba. Apabila engkau memakannya pada saat itu juga engkau akan mati. Tetapi Hawa diperdaya oleh kuasa kegelapan. Kuasa yang di luar Allah. Itu diperdaya. Sehingga Hawa itu terperdaya. Dia memetik, dia memakan, dan memberikan kepada suaminya. Dan saat itulah Kejadian pasal 3 ayat 7 itu, dia memakai kebenarannya sendiri. Dia melihat keaibannya. Dia melihat ketelanjangannya. Sehingga saat itu dia menyemat daun pohon ara untuk menutupi keaibannya. Tapi justru dari situ Allah itu terbuka hatinya. Mengasihi manusia. Kebenaran apapun yang manusia kerjakan itu tidak dapat menutup keaibannya. Kebenaran apapun dari manusia itu tidak dapat menghapus dosanya. Karena itu dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, Allah memberikan pakaian dari kulit hewan. Ya, dan mengenakannya. Ya, dan mengenakannya dari kulit hewan pakaian itu dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu di sini keaiban yang ditutup dengan daun pokok ara itu tidak dapat menutupi keaibannya di hadapan Allah. Tetapi Allah dengan rencananya yang sempurna itu, dia memberikan kulit hewan untuk pakaian Adam dan Hawa. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bahwasanya tidak akan ada kulit binatang sebelum ada binatang itu mati. Tidak ada kematian binatang itu jikalau tidak binatang itu disembelih. Ya, tidak akan ada binatang yang disembelih itu kalau tidak ada rencana daripada Allah yang sempurna. Ya, artinya di situ kalau ada kulit binatang dipakai untuk pakaian Adam dan Hawa, maka di situ ada pertumpahan darah lebih dulu. Ya, karena itu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 di sana dikatakan hampir segala sesuatu disucikan oleh darah di dalam hukum Taurat. Ya,
Hampir segala sesuatu dalam hukum Taurat itu disucikan melalui darah. Padahal juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang keempat, darah hewan, ya lembu jantan, domba jantan, percikan abu, lembu muda, itu tidak dapat menghapus dosa. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus disempurnakan oleh Tuhan. Apanya yang disempurnakan? Yang pertama adalah ciptaan Allah yang mulia, yang dijadikan segambar, seteladan, secitra dengan Allah. Itulah manusia. Itu yang disempurnakan. Kemudian tatanan ibadahnya yang disempurnakan. Imam besarnya yang disempurnakan. Ya, puji Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dia menghapuskan yang pertama dan menegakkan yang kedua. Ya, kalau Tuhan itu sudah memberikan kulit binatang, maka di sana ditata di dalam tatanan ibadah melalui hukum Taurat. Yang setiap tahunnya ada persembahan korban ucapan syukur, korban persembahan penghapus dosa, penghapus kesalahan dan sebagainya. Itu diatur oleh hukum Taurat. Ya, sekalipun itu dilakukan secara jasmani, tetapi Tuhan izinkan dapat menyucikan secara lahiriah dari segala bentuk kenajisan. Ini yang Tuhan sempurnakan. Karena itu sampai hari ini Bapak itu bekerja. Dan Tuhan Yesus bekerja juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemahnya disempurnakan, korbannya disempurnakan, imam besarnya disempurnakan. Di situ artinya dari hal yang lahiriah ini menuju ke rohaniah. Dari yang fana menuju yang kekal. Dari yang mati menuju yang tidak mati. Dari yang binasa menuju yang tidak binasa. Ya, puji nama Tuhan. Kalau darah domba jantan, kalau darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda itu dapat menyucikan secara lahiriah dari bentuk-bentuk kenajisan itu, ya, mereka dapat beribadah kepada Allah. Betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal. Dia mempersembahkan dirinya sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Dia. Ya, apa lebihnya, saudara, Bapak Ibu Saudara, korban Kristus itu? Betapa lebihnya, yaitu apa yang lebih daripada korban binatang. Itulah kesempurnaan yang Tuhan sudah rencanakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Dia mati, yang Dia dikubur, yang Dia bangkit, yang Dia naik ke sorga. Ya, puji nama Tuhan. Naik ke sorga, melakukan korban grafirat, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di situ Bapak Ibu Saudara, artinya bahwasanya Dia menyempurnakan korbannya. Kalau dahulu darah hewan, tetapi Dia sempurnakan melalui darah anak domba Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya, lihat anak domba Allah yang akan mengangkut dosa isi dunia ini. Ya, kemudian juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12, Tuhan itu mengorbankan dirinya satu kali. Ya, untuk selama-lamanya. Artinya persembahan hukum Taurat itu disempurnakan melalui darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, satu kali mengorbankan dirinya, ya, untuk selama-lamanya. Kemudian kemah yang dilakukan oleh hukum Taurat itu selalu berubah-ubah, selalu berpindah-pindah. Tetapi kemah yang sudah dibangun oleh Salomo itu tetap, tetapi di situ pun ada satu perubahan-perubahan karena tingkah laku manusia itu di dalam hukum Taurat yang begitu keras mendidik, begitu keras, begitu kuatnya mengarahkan untuk melatih mereka kepada iman yang sempurna. Tapi justru kejahatan dan kejahatan itu selalu timbul dilakukan, baik itu bangsa Israel, baik itu raja-raja, ya semuanya itu kejahatan di mata Tuhan. Itulah yang disempurnakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kristus mati, Kristus dikubur, Kristus bangkit, Kristus naik ke surga, melakukan korban grafirat, dan Dia turun kembali. Ya, di dalam kuasa ilahinya. Tidak lain, Dia menyempurnakan, artinya Dia menolong. Dia menyempurnakan itu, Dia menolong, menghibur, memandu, mengajar, menyelamatkan. Ya, sehingga
Tidak lagi di dalam firman Allah dalam perjanjian baru itu yang menekankan harus, ya, tetapi yang kerap kali ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12:16, hendaklah, ya, di dalam kebersamaanmu itu sehati sepikir. Juga di dalam Filipi pasal 2, hendaklah dalam dirimu itu menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus. Ditulis hendaklah, hendaklah, hendaklah. Seyogyanya kamu itu sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang dapat sempurna. Tapi yang terakhir di dalam 1 Yohanes pasal 2 yang 6, barang siapa hidup di dalam dia, artinya hidup di dalam Allah, dia wajib melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Bisakah manusia itu melakukan satu kewajiban dengan terus konsisten, dengan terus menerus, ya. Tetapi disinilah Tuhan itu menyempurnakan kita. Setelah dia melakukan korban grafirat, ya, dia turun kembali. Itulah Pentakosta, merupakan kesempurnaan daripada Allah untuk umatnya. Ya, sudah dikerjakan. Sehingga haruslah itu di dalam hukum yang tertulis dan di dalam hukum roh itu diganti dengan hendaklah, disempurnakan dengan hendaklah engkau, hendaklah engkau. Itu artinya bahwasanya Allah di dalam Tuhan Yesus itu tidak memaksa umatnya. Tapi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di depan pintu hatimu. Barang siapa membuka hatinya dan menerima aku, akan duduk bersama-sama dengan dia. Artinya duduk bersama-sama dengan dia, itulah dia menyatakan dirinya sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pemandu, ya, sebagai pengajar, untuk mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan juga menolong untuk melakukan kewajibannya itu dengan sempurna. Ya, karena Yesus datang kembali di dalam kuasa ilahinya, ada di dalam kehidupan Kristiani yang taat kepada Allah. Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sempurna. Ya, hendaklah engkau mempunyai pikiran dan perasaan sebagaimana Kristus, yang walaupun dia mempunyai rupa Allah, mempunyai kesetaraan dengan Allah, tidak dipertahankan sebagai satu milik, tetapi dikosongkanlah dirinya menjadi satu hamba. Ya, dalam keadaan hamba itu sebagai manusia, dia taat sampai mati. Itulah yang Tuhan rindukan. Itulah kewajiban kita anak-anak Allah. Ya, ditolong, dipandu, diajar, diarahkan, diselamatkan melalui kuasa ilahinya, yaitu Roh Kudus, untuk kita dapat melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar di hadapan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara, sajian renungan firman Allah pagi ini. Dan kalau kita hidup dipimpin oleh Allah, maka di sana kita adalah anak-anak Allah yang sanggup melakukan kewajiban yang diembankan di pundak kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita imani, kita yakini firman Allah hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Karena dia yang telah turun kembali di dalam kuasa ilahinya, di dalam hari Pentakosta yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberikan firman-Mu buat kami pagi ini. Tuhan, kami boleh meyakini bahwa Roh-Mu itu tidak menumbuhkan ketakutan, justru memberikan kehidupan kami disiplin, kehidupan kami taat, kehidupan kami dapat melakukan kewajiban kami. Karena Kau memberikan ketertiban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, buat lawatan-Mu. Engkau menyempurnakan kehidupan kami yang fana. Kiranya kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau selalu membuka jalan buat kami, untuk kami boleh masuki, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, buat hari ini firman-Mu menjadikan kekuatan dalam hidup kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mohonkan doa dan puji syukur kami. Haleluya.